Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Eka Lucianawati, absen 28 dari kelas MPIB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan event di lembaga pendidikan. Nah, telah kita ketahui bersama tentunya bahwa dalam suatu lembaga pendidikan itu akan melaksanakan sebuah event ataupun acara. Di antaranya itu acara besar ataupun acara kecil itu akan otomatis ada dalam sebuah lembaga seperti itu. Nah, saya akan memberikan contoh event-event yang biasanya ada dalam lembaga pendidikan. Yaitu yang pertama itu ada event rutin. Di sini, event rutin di lembaga pendidikan merujuk pada serangkaian kegiatan ataupun acara yang diadakan secara berkala dalam rangka memberikan pengalaman tambahan kepada siswa di luar kurikulum akademis. Nah, jadi, saya berikan contohnya seperti misalnya pada lembaga pendidikan itu biasanya mengadakan santunan anak yatim pada saat hari besar Isra Mi'raj itu menjadi event rutin. Jadi, ini suatu event yang dilakukan secara berkala, artinya tahun demi tahunnya itu dilaksanakan dan tidak ditinggalkan seperti itu. Nah, contohnya itu ada juga contohnya yaitu PHBN ataupun penilaian hasil belajar nasional. Hal ini merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem pendidikan untuk mengevaluasi pencapaian siswa dalam berbagai mata pelajaran pada tingkat nasional. Jadi hal ini dilakukan agar apa? Agar kita itu memberikan evaluasi terhadap pencapaian yang sesuai itu telah capai. Maka ketika ada hal ini, maka kita itu bisa meningkatkan SDM yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Yang seterusnya itu ada PHBI ataupun perayaan hari besar Islam, seperti contohnya Isra Mi'raj, Muharram ataupun yang lainnya. Seperti Maulid Nabi Muhammad seperti itu. Nah, itu merupakan dan termasuk pada PHBI. Nah, hal ini juga tentunya itu menjadi event rutin dalam lembaga pendidikan. Nah, maka dari itu event di lembaga pendidikan itu sangat sangat sering dilakukan. Nah, yang terakhir itu open house lembaga pendidikan. Hal ini merupakan acara terbuka yang diadakan oleh sekolah atau perguruan tinggi untuk memberikan kesempatan kepada calon siswa, orang tua, atau masyarakat umum untuk mengunjungi, mengenal, dan memahami lebih baik tentang lembaga tersebut. Nah, hal ini bisa dilakukan dalam bentuk rekreasi ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, adapun saya akan jelaskan bahwa pada event di lembaga pendidikan itu yang berperan di dalamnya itu tidak harus pihak internal dari sekolah, namun bisa juga dari pihak ataupun stakeholder eksternal dari sekolah itu. Nah, mengapa seperti itu? Karena hal ini juga memberikan banyak peluang bagi lembaga pendidikan untuk lebih berkembang. Karena apa? Bukannya tidak mungkin orang luar itu akan memberikan hal yang positif bagi lembaga pendidikan, bisa saja seperti itu. Seperti misalnya sponsor dari luar. Ketika kita memiliki acara, sponsor itu berperan ataupun akan menyumbangkan dana bagi lembaga pendidikan. Hal itu bisa menunjang kesuksesan event ataupun acara yang diadakan oleh lembaga pendidikan tersebut, bukan? Ya, seperti itu. Nah, hal contoh lainnya itu namun perlu diketahui juga ketika kita mengizinkan pihak eksternal ataupun orang di luar sekolah itu berperan dalam lembaga pendidikan, namun kita itu tidak boleh menyerahkan seluruh tanggung jawab
kepada pihak eksternal tersebut. Karena apa? Bisa saja ketika kita membiarkannya dikuasai oleh pihak eksternal, maka kadang hal yang pihak internal inginkan itu tidak akan tercapai seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Akhir ini, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.